Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muh Sopi'i SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran untuk tugas UKIN pada hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2022 dengan tema Indahnya Saling Menghormati di kelas 6 SD Negeri Poh Gading, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Berikut video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk pelajaran 1 kelas 6 dengan tema Indahnya Saling Menghormati. Baik anak-anak semuanya, sebelum pelajaran ini kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Untuk berdoa silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Mas Ferdi maju untuk memimpin doa. Ayo teman-teman, mari kita membaca Al-Fatihah bersama sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Baik anak-anak semuanya, setelah kita membaca doa bersama-sama sebelum pelajaran dimulai, selanjutnya Pak Guru akan mengabsen kehadiran kalian. Yang namanya saya panggil, silahkan bisa mengangkat tangan dan mengatakan hadir. Anjanika Sharon, Hadir, Pak. Aryani Kusumastuti, Hadir, Pak. Dava Ardiansyah, Hadir, Pak. Ihsan Mailan Pratama, Hadir, Pak. Karisma Silvi Amelia, Hadir, Pak. Rofi'ong Abdul Kholik, Hadir, Pak. Syasa Putri Gresia, Siti Nur Syaidah, Hadir, Pak. Stephen Khairin Al-Bashar, Feldi Maulana Kelana Putra. Hadir, Pak. Baik anak-anakku semuanya, untuk selanjutnya Pak Guru akan melakukan kegiatan apersepsi, yaitu mengaitkan pelajaran ini dengan pelajaran yang telah lalu. Sebelumnya kita bersama-sama sudah belajar tentang tadarus Al-Quran. Coba Pak Guru akan mengetes kemampuan kalian tentang pelajaran yang sudah lalu. Kalian masih ingat apa yang dinamakan dengan tadarus itu? Tadarus adalah apa? Membaca, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Betul. Tadarus adalah membaca, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tentunya yang dimaksud itu adalah dari Al-Quran. Nah, setelah kita mempelajari tentang tadarus, maka pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari
yang akan kita baca, yang akan kita teliti, yang akan kita telaah dan yang akan kita ambil pelajarannya adalah tentang surat Al-Kafirun. Baik anak-anak semuanya, untuk selanjutnya ayo kita baca bersama-sama surat Al-Kafirun. Untuk membaca surat Al-Kafirun ini akan dipimpin oleh Mbak Anjanika Sharon. Silakan Mbak Anja untuk maju memimpin membaca surat Al-Kafirun dengan teman-temannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la Baik anak-anak semuanya, selanjutnya Pak Guru akan memberikan motivasi kepada kalian tentang pentingnya mempelajari dan memahami arti surat Al-Kafirun ini. Ya, kenapa kita perlu memahami arti surat Al-Kafirun? Surat Al-Kafirun ini merupakan surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang toleransi hubungan antara umat Islam dengan kaum non-muslim. Kita perlu mempelajari surat Al-Kafirun ini agar kita semuanya tahu batasan-batasan toleransi, batasan-batasan kerjasama, batasan-batasan dalam bergaul antara umat Islam dengan non-muslim. Sehingga setelah kamu mengetahui makna, setelah kamu memahami arti dari surat Al-Kafirun ini, kamu semuanya bisa mengaplikasikannya, bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sikap kamu jika memiliki teman yang agamanya bukan Islam? Bagaimana hubungan komunikasi kamu? Bagaimana hubungan kerjasama kamu dengan teman yang agamanya bukan beragama Islam? Lalu apa saja yang bisa kita kerjakan dengan teman-teman non-muslim tersebut? Baik anak-anak semuanya, untuk selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama, kompetensi dasar 1.1, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Indikator pencapaian kompetensi 1.1.1, membiasakan diri membaca Al-Quran dengan tartil. Kompetensi dasar 2.1, menunjukkan sikap toleran, simpati, waspada, berbaik sangka dan hidup rukun sebagai implementasi pemahaman surat Al-Kafirun, surat Al-Maidah ayat 2 dan 3, serta surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Indikator pencapaian kompetensinya 2.1.1, menunjukkan sikap toleran sebagai implementasi pemahaman surat Al-Kafirun. Indikator 2.1.2, menunjukkan sikap hidup rukun sebagai implementasi pemahaman surat Al-Kafirun. Kompetensi dasar 3.1, memahami makna surat Al-Kafirun, surat Al-Maidah ayat 2 dan 3, serta surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan benar. Indikator pencapaian kompetensinya menganalisis makna Quran surat Al-Kafirun dengan benar, menyimpulkan makna surat Al-Kafirun dengan benar. Kompetensi dasar 4.1, mempraktekkan membaca, menulis dan menunjukkan hafalan Quran surat Al-Kafirun, surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan jelas dan benar. Indikator pencapaian kompetensinya 4.1.1, mempraktekkan hafalan Quran surat Al-Kafirun. Selanjutnya, Bapak akan membacakan
tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama, setelah selesai mempelajari surat Al-Kafirun, peserta didik dapat membiasakan membaca Al-Quran dengan benar. Setelah mempelajari surat Al-Kafirun, peserta didik mampu menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Kafirun dengan benar. Setelah mengamati penjelasan guru, peserta didik mampu membaca surat Al-Kafirun dengan benar. Setelah berdiskusi dan mengamati video bacaan surat Al-Kafirun, selanjutnya mari kita perhatikan penjelasan mengenai surat Al-Kafirun seperti yang ada pada layar LCD di depan. Yang pertama, perlu kalian ketahui, surat Al-Kafirun itu artinya apa? Orang-orang kafir. Kenapa dinamakan Al-Kafirun? Itu terdapat dalam potongan ayat yang keberapa? Pertama. Bagaimana bunyi ayat yang pertama? Ya, bagus. Kemudian Pak Guru punya pertanyaan lagi. Kalau dalam mushaf Al-Quran, surat Al-Kafirun itu menempati urutan surat yang keberapa? 109. Surat Al-Kafirun diturunkan di kota mana? Mekah. Kalau diturunkan di kota Mekah, berarti termasuk kategori surat Makiyah apa Madaniyah? Makiyah. Oke. Nah, Pak Guru lanjutkan. Baik anak-anak semuanya, untuk selanjutnya mari kita simak video ini. Dari video ini nanti silahkan kamu catat materi-materi penting sebagai bahan diskusi untuk problem atau permasalahan apa yang ada pada video ini sehingga perlu kamu bahas dalam kelompokmu. Setelah menyimak video ini, Pak Guru nanti akan menyuruh kalian untuk berdiskusi. Jadi saya minta teman anak-anak semuanya bisa menyimak video ini dengan sungguh-sungguh, ya. Dicatat materi penting yang ada pada video ini. Ayo mari kita simak bersama-sama. Ya, sementara itu pemirsa, nilai toleransi begitu terasa pada penyelenggaraan sholat Idul Adha 1443 Hijriah di kawasan Matraman, Jatinegara, Jakarta Timur. Jamaah menggelar sholat berjamaah di depan gereja Koinonia dan ibadah minggu bagi umat Nasrani dipindahkan sementara ke sana. Informasi ini kami kembali melalui laporan jamaah yang berikut ini. Pemirsa, Idul Adha 1443 Hijriah yang jatuh pada hari ini, Minggu 10 Juli 2022, ini juga dirayakan oleh mayoritas umat Muslim di seluruh Indonesia. Pengetahuan kami untuk jemaah yang ada di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, ini melaksanakan sholat Id tepatnya di Jalan Matraman Raya yang juga berdampingan dan juga bersampingan dengan gereja Koinonia. Pengetahuan kami sejak pukul 3 subuh tadi, ini panitia sudah melakukan sejumlah persiapan, dimulai dari memang pengecatan saf ataupun baris yang sudah disediakan. Ini juga sudah dilakukan pada malam hari, kemudian pada subuh tadi ini sudah tinggal melengkapi saja, dimulai dari persiapan sound system, kemudian juga untuk sajadah yang disiagakan untuk bisa melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha dengan lancar. Kemudian tadi sekitar pukul 6 pagi ini sejumlah jamaah sudah datang memadati kawasan Jalan Matraman Raya ini, dan kami juga melihat ini ada sekitar kurang lebih 10.000 jamaah yang melaksanakan sholat Id di kawasan ini. Suasana toleransi begitu terasa pemirsa, dikarenakan sholat Id ini memang dilaksanakan di samping gedung gereja Koinonia, yang mana hari ini merupakan hari Minggu. Pihak dari panitia ini sudah berkoordinasi dengan pihak gereja bahwasanya untuk gelaran dari ibadah minggu yang dilaksanakan biasanya pada pagi hari agar umat muslim yang ada di kawasan ini bisa beribadah dan juga melaksanakan sholat Id. Kemudian juga imam yang tadi memimpin sholat
adalah Ustadz Nahdul Furqon, dan khotib yang saat ini sedang memberikan khutbah adalah atas nama Kiai Haji Nasirul Haq, yang menjelaskan bahwasanya Idul Adha tahun ini diperlukan muhasabah diri dan juga sikap toleransi kepada umat beragama serta sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita sudah diberikan kesehatan dan juga kemakmuran. Kemudian juga koordinasi dari panitia memang sudah dilakukan, baik dari bersama dengan aparat kepolisian, kemudian juga bersama dengan dinas perhubungan beserta dengan dinas kebersihan untuk kelancaran gelaran sholat id yang dilakukan di kawasan ini. Sementara untuk jalan yang ada di Matraman Raya ini akan ditutup hingga dengan selamat-lambatnya pukul 10 pagi, dan nantinya jalan Matraman Raya dapat dilalui oleh kendaraan kembali. Dari Jakarta, Camat Hendak Julianti, Pandu Priyo Ayus melaporkan. Anak-anak semuanya, setelah kamu menyimak video tentang pelaksanaan sholat Idul Adha yang bertempat di sekitar gereja tadi, mungkin ada di antara kalian yang ingin bertanya. Coba siapa yang ingin bertanya? Oh ya, silakan Mas. Bagaimana hukumnya sholat di depan gereja seperti di video? Nah, ini ada pertanyaan dari teman kalian. Bagaimana hukumnya sholat di depan gereja seperti yang tampil di video tadi? Mungkin ada yang bisa membantu Pak Guru untuk memberikan jawabannya. Siapa? Ayo, yang mau memberikan jawaban. Oh iya, silakan. Bagaimana Mas jawabannya? Boleh asalkan di tempat tersebut suci. Ya, betul. Boleh sholat di depan gereja, boleh asalkan tempat tersebut suci. Ya, tepuk tangan untuk jawaban dari Mas Rofi. Anak-anak, setelah kamu melihat tayangan video tadi, kemudian setelah ada salah satu dari teman kalian yang juga mengajukan pertanyaan kemudian dijawab tentang video itu, selanjutnya Pak Guru akan mengorganisasikan kalian, membentuk kalian menjadi masing-masing satu kelompok sesuai dengan tempat duduk ini dan membagikan LKPD pada kalian. Untuk kelompok ini, kelompoknya Mas Ferdi, ini Pak Guru beri nama kelompok iman. Kelompok apa Mas? Iman. Kemudian yang ini adalah kelompok Islam. Kamu kelompok apa? Islam. Dan yang terakhir, yang ketiga, kelompoknya Mas Stephen dan Mas Rofiul, ini adalah kelompok Ihsan. Kelompok apa kamu? Ihsan. Oke, silakan sekarang maju masing-masing dari kelompok untuk mengambil LKPD yang akan diberikan pada teman kalian. Silakan dari kelompok iman terlebih dahulu. Ayo maju ke depan satu orang. Kemudian dari kelompok Islam, dari kelompok Ihsan, anak-anak, setelah LKPD Bapak bagikan, sekarang ada tugas kelompok untuk kalian, yaitu berdiskusi. Nah, tugasnya bersama temanmu satu kelompok ini, masing-masing satu kelompok, silakan diskusikan isi surat Al-Kafirun di atas. Di antara poin-poin diskusi yang perlu kamu perhatikan yaitu yang pertama, mengapa umat Islam perlu menjaga toleransi antar umat beragama. Kemudian yang kedua, jelaskan toleransi yang diperbolehkan antara umat Islam dengan non-Muslim. Kemudian yang ketiga, sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan toleransi umat beragama. Silahkan itu didiskusikan. Nanti akan saya suruh maju untuk presentasi masing-masing dari kelompok. Waktu untuk berdiskusi 20 menit dimulai dari sekarang. Ini diskusikan ya.
Yang pertama, mengapa kita harus menjaga toleransi antar umat beragama? Itu sudah kamu jawab apa belum? Ya, apa jawabannya nomor satu ini? yang cinta damai. Selain itu, sikap ini juga menggunakan bahasa saling menghormati. Terus yang kedua, mengapa iman? Misalnya, yang pertama yang sudah kamu diskusikan, mengapa kita harus menjaga toleransi antar umat beragama? Apa jawabannya? Karena kita hidup bersama-sama dengan memeluk agama lain di Indonesia. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, jelaskan toleransi diperbolehkan apa jawabannya? Apa namanya ini? Hah? Ihsan. Oke, sekarang sudah dikerjakan semuanya kelompok ihsan? Kakak kecilmu mana? Nah, taruh di depan, di atas. Yang pertama, mengapa kita harus menjaga toleransi? Apa jawabannya? Agar tidak terjadi Pak Guru kira waktu diskusi kalian sudah cukup. Sekarang saatnya untuk mempresentasikan, menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Untuk kesempatan pertama yang akan maju yaitu kelompok iman. Silakan. Siapa yang maju presentasi dari kelompok iman? saya. Iya, silakan Mas Wadi. Maju. Sini. Ya. Akan membacakan hasil diskusi kelompok iman. 1. Mengapa kita harus menjaga toleransi antar umat beragama? Karena kita hidup bersama-sama dengan pemeluk agama lain di Indonesia. 2. Jelaskan toleransi yang diperbolehkan antar umat Islam dengan non-Muslim, saling berbagi dan tolong-menolong dalam kegiatan sosial antar pemeluk agama lain, saling menghargai dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. 3. Sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan toleransi umat beragama. Saat Idul Fitri, berbagi ketupat, dan kue lebaran kepada teman yang berbeda agama. Ya, cukup. Kasih tepuk tangan untuk kelompok iman. Masih di sini kamu ya. Nah, setelah kamu mendengarkan hasil diskusi dari kelompok iman, apakah ada dari kelompok lain yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada kelompok iman? Oh ya, silakan maju ke depan sini untuk bertanya. Dari kelompok mana kamu? Iksan. Kelompok? Iksan. Oke, dipegang punya mau bertanya apa? Apakah boleh memberikan makanan lebaran kepada umat lain? Ya, enggak, di sini dulu. Ini ada pertanyaan. Apakah boleh membagikan kue lebaran kepada pemeluk agama lain yang agamanya tidak Islam? Ketika Idul Fitri, kamu membagikan ketupat, lontong, opor ayam kepada tetanggamu yang agamanya tidak Islam. Boleh apa tidak? Siapa yang mau menjawab dari kelompok iman? Ada yang mau menjawab, Mas Wadi? Bagaimana hukumnya? Boleh. Boleh, tidak ada larangan. Ya, betul. Boleh, tidak ada larangan memberikan makanan kepada pemeluk agama lain. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok iman. Ya, silakan biasa kembali ke tempatnya masing-masing, Mas Ferdi. Nah, selanjutnya silakan maju dari kelompok Islam. Ayo, siapa yang mau presentasi? Sini. Hasil diskusi kelompok Islam. 1. Mengapa harus menjaga toleransi antar umat beragama agar terciptanya masyarakat yang cinta dan Baik anak-anak semuanya, untuk kesempatan presentasi berikutnya akan disampaikan oleh kelompok Ihsan. Silakan perwakilan dari kelompok Ihsan untuk maju menyampaikan hasil diskusinya.
Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok Ihsan. Mengapa kita harus menjaga toleransi antar umat beragama agar tidak terjadi pertentangan masyarakat? 2. Jelaskan toleransi yang diperbolehkan antara umat Islam dengan non-Muslim. Saling menolong kepada siapapun yang sakit tanpa membedakan agamanya. Tetap menjalin hubungan kerabat kepada saudara yang berbeda agama. 3. Sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan toleransi umat beragama. Umat Kristen mempersilahkan umat Islam melaksanakan sholat Idul Adha di halaman gereja. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Ihsan. Selanjutnya, giliran yang bertanya dari kelompok mana? Ya, kelompok Islam, silakan maju untuk bertanya. Nanti kelompok Ihsan yang menjawabnya. Ya, kamu ingin bertanya apa? Jika ada teman yang tidak membawa pensil, apa yang kamu lakukan? Jika ada teman yang tidak membawa pensil, itu yang dimaksud temannya, mungkin temannya bisa beragama Islam, bisa beragama non-Muslim. Kalau ada teman yang tidak membawa pensil, apa yang kamu lakukan, Mas? Hah? Apa? Yang lain bisa membantu menjawab. Siapa yang mau menjawab dari kelompok Ihsan? Kalau ada temannya yang tidak membawa pensil, apa yang dilakukan? Hah? Meminjamkannya. Apa? Meminjamkannya. Iya, meminjamkannya. Betul sekali. Silakan duduk. Ayo, silakan duduk. Baik anak-anak semuanya, itu tadi adalah hasil presentasi dari masing-masing kelompok kalian. Untuk selanjutnya, mari kita simpulkan pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran pada pagi hari ini? Yang nomor 1, Kita umat beragama harus saling menghormati yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, ya, betul sekali. Kita sebagai umat Islam, sebagai umat beragama harus saling menghormati dan harus saling toleransi. Kemudian bebas beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, yang perlu kita ketahui, toleransi itu hanya pada hal sosial. Kalau pada hal akidah atau ibadah, maka tidak boleh ada toleransi. Misalnya, saya beri contoh, kita pada hari Jumat sholat Jumat bersama-sama di masjid, tapi pada hari Minggu kita gantian beribadah dengan orang Kristen di gereja. Boleh apa tidak seperti itu? Tidak boleh, ya. Atau sebaliknya, umat Islam, umat Kristen pada hari Jumat mereka ikut sholat Jumat bersama dengan kita, tapi pada hari Minggu kita mengikuti upacara agamanya orang Kristen. Boleh apa tidak? Tidak boleh, ya. Jadi seperti itu. Kemudian dari materi yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan sebagai kesimpulan bahwa kalian sudah memahami materi pada pagi hari ini. Yang pertama, ada yang masih ingat surat Al-Kafirun itu artinya apa? Orang-orang kafir. Kemudian ada berapa jumlah ayatnya surat Al-Kafirun? 6 ayat. Diturunkan di kota mana? Sebagai refleksi dari pelajaran pada pagi hari ini, mari kita mengamalkan isi dan kandungan surat Al-Kafirun itu dalam kehidupan sehari-hari dengan ada toleransi, supaya kita bisa hidup rukun bersama dengan pemeluk agama yang lain. Nah, anak-anak, untuk pelajaran yang selanjutnya pada pertemuan yang akan datang, kita akan belajar bersama dengan materi ketika bumi berhenti berputar.
Ini pelajaran yang Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi